Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat untuk teman-teman yang telah menyaksikan video saya ini. Adapun video yang akan teman-teman saksikan dalam beberapa menit ke depan itu insya Allah tidak akan sia-sia. Insya Allah akan membuat wawasan baru dan tambahan baru mengenai apa itu public speaking dan bagaimana cara menyampaikan beberapa hal dengan benar, dengan tegas, dengan lugas. Sebelum menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrul ya, dengan nomor induk pembinaan I2473, jurusan Ekonomi Syariah, asal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun saya juga merupakan satu dari sekian banyak penerima manfaat BSI Maslahat Batch 2 ya. Selain itu ya, perkenalkan diri saya ini tidak akan berlarut-larut panjang karena ini hanya bagian atau satu dari bagian ya tugas pembinaan BSI. Adapun yang akan beberapa hal yang akan saya sampaikan adalah materi mengenai kepemimpinan. Sebelum masuk ke pemimpinan, saya akan menyampaikan secara terminologi terlebih dahulu. Kepemimpinan merupakan suatu sifat yang harus ada di dalam sifat insani itu sendiri. Artinya setiap manusia harus memiliki jiwa kepemimpinan. Adapun ya, ada strata tersebut. Sebagai contoh, ketika kepemimpinan itu di suatu kalangan masyarakat ada laki-laki dan perempuan, maka sifat kepemimpinan laki-laki itu harus lebih menonjol ya, karena laki-laki itu dituntut sebagai yang memimpin perempuan, sehingga sangat tidak etis ketika sifat kepemimpinan laki-laki itu sangat kalah pamor dengan perempuan itu sendiri. Tapi saya tidak akan berbicara itu. Saya akan membicarakan sifat kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan itu mempunyai kata dasar pemimpin. Nah, sedangkan pemimpin itu punya kata yang hampir mirip ya, yakni kata pemimpi. Nah, bedanya pemimpi sama pemimpin itu ada di huruf N-nya. Kalau pemimpi itu hanya sifatnya berhayal ya, dia mengandai-andai, dia bisa memimpin, dia bisa mengiring beberapa kelompok, beberapa golongan yang ia bawa ke arah yang lebih baik, itu tanpa aksi. Tapi kalau sudah aksi, artinya dia sudah nekat, dia sudah mengambil langkah konkret, dia sudah mengambil langkah yang sangat jelas dan bisa sifatnya persuasif, sehingga yang awalnya dia cuma pemimpi maka jadi pemimpin, sehingga secara tidak sadar ya, apa yang ia lakukan, apa yang ia ubah dari kata pemimpi atau sifat pemimpi dari pemimpin, maka itu secara tidak sengaja dia akan memunculkan sifat kepemimpinan. Perlu teman-teman ketahui bahwa kepemimpinan itu hanya dipengaruhi dari luar, karena sifat dasar kepemimpinan itu sudah muncul dari hati masing-masing. Sebagai contoh, kita ditakdirkan untuk memimpin apa yang ada di bumi. Kita untuk Allah telah menganugerahkan apa-apa yang ada di bumi, sehingga kita diwajibkan untuk memimpin. Cuman proporsi kita memimpin itu berbeda-beda tergantung situasional dari eksternal di lingkungan kita. Sebagai contoh, kalau memang kita di ruang lingkup yang sifatnya harus tidak lebih mendominasi orang yang lebih tua, orang yang lebih paham, maka sifat kepemimpinan kita itu tidak harus lebih dari orang tersebut, tapi tidak lebih rendah dari standar etis kepemimpinan itu sendiri. Sedikit saya bicara etis karena kepemimpinan itu harus muncul dari dalam hati. Kalau kepemimpinan muncul dari logika, dari otak, maka akan ada hal-hal etis yang tidak akan atau akan ada hal-hal etis yang dilanggar. Sebagai contoh, karena kalau misalnya kita berpikir secara logika tapi tidak pakai hati, maka akan ada yang tersakiti, maka akan ada yang dikorbankan, maka akan ada suatu yang bersifat janggal. Sehingga itu kepemimpinan itu harus dari dalam hati, boleh dari logika, tapi utamakan dari hati. Agar apa? Agar tidak ada yang merasa tersakiti. Agar apa? Agar semua bisa berjalan lancar. Agar apa? Agar semua merasa nyaman dan bisa mendeklarasikan bahwa kita layak sebagai pemimpin.
Untuk menutupi apa yang akan saya sampaikan mengenai kepemimpinan, saya punya quotes nih teman-teman atau yang sedang menonton. Apa yang kau siapkan, maka itulah yang kau dambakan. Apa yang kau siapkan, itulah yang kau temukan. Sebagai contoh, orang yang naik ya dengan persiapan akan jatuh dengan kehormatan. Tapi orang yang naik tanpa persiapan, maka hanya kehampaan yang akan mendatanginya atau menantinya. Nah, itu. Jadi, teman-teman ya, ketika kalian berbicara tentang public speaking, kalian berbicara tentang kepemimpinan, maka kalian harus mempersiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan. Karena apa yang kalian siapkan, maka itulah yang akan kalian mendapat sifat kehormatan. Itu aja mungkin dari saya. Pesan dari saya, sekali lagi, saya tidak minta dihormati, saya tidak minta didengari, saya tidak minta untuk mendengarkan sampai akhir, tapi saya yakin bahwa sedikit yang saya sampaikan itu lebih baik dari sifat kegiatan santai-santainya teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.